Waalaikumsalam Pak Halili. Ya. Eh, Ada apa ini tumben datang kemari? Sepertinya ada persoalan yang sangat urgent ini Pak. Ya, Pak Yani, saya itu sudah tidak semangat lagi masuk kelas. Oh begitu. Tak tahu ya gimana ini. Makanya saya menemui Pak Yani ini, mau bincang-bincang masalah yang saya alami itu, Pak. Oh begitu Pak. Ya. Eh, jadi rencana pertemuan kita kali ini adalah Pak Halili datang ke saya dalam rangka sharing ya, pendapat Pak. tentang apa tadi? Masalah saya itu malas untuk ngajar di kelas. Oh, tentang Pak Halili malas melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Iya, betul. Gitu. Jadi tujuannya Pak Halili itu datang ke saya ini karena Pak Halili di kelasnya itu kok merasa malas sekali mengajar. Masuk ke kelas tuh akhir-akhir ini sudah tak semangat lagi. Tak semangat begitu ya. Untuk ngajar. Kok tidak termotivasi untuk mengajar seperti itu. Iya, betul. Kira-kira Pak Halili ini tujuan akhir yang ingin dicapai terkait dengan pertemuan kita kali ini seperti apa Pak? Ya, nanti saya inginkan itu saya ketika mengajar di kelas itu semangat lagi, anak-anak antusias ketika saya mengajar, sehingga ada interaksi saya dengan anak-anak itu ketika saya mengajar, dan saya akan semangat lagi. Tidak loyo lagi untuk menghadapi anak-anak itu. Jadi nanti direncanakan Pak Halili akan mengajar bagaimana ada interaksi antara guru siswa dengan siswa, sehingga di dalam kelas itu kegiatan belajarannya berjalan dengan sangat efektif. Oh iya. Jadi di kelas itu tidak monoton gitu ya, bukan hanya guru yang menjelaskan, sehingga nanti kelihatan di kelas itu ramai gitu. Ada kelihatan bahwa kelas itu menjadi hidup gitu. Ya betul Pak Halili, memang kalau di kelas itu pembelajarannya hanya didominasi oleh seorang guru kan anak merasa terabaikan. Seolah-olah hak belajar anak itu bisa diambil alih oleh seorang guru. Seperti itu Pak Halili ya. Kira-kira Pak Halili ini ukuran kita bicara ukuran keberhasilan pertemuan kita kali ini apa Pak? Ya, ketika nanti saya setelah berbicara dengan Pak Yani ini, saya punya gairah lagi, nanti di kelas itu jadi hidup, pembelajaran komunikasinya dua arah, atau bahkan aktif lah. Jadi saya sebagai guru itu hanya memfasilitasi, mengarahkan, tidak hanya ceramah terus. Iya, betul. Seperti itu. Begitu Pak Halili ya. Jadi di kelas itu bagaimana keadaan KBM itu bisa seinteraktif mungkin. Iya. Inginnya seperti itu ya. Sehingga ya betul. Sehingga siswa itu ketika belajar itu merasa kalau gurunya semangat, tentu siswa juga akan semangat. Iya. Sebaliknya kalau guru kurang semangat, muridnya kok jadi loyo seperti itu. Iya. Kira-kira Pak Halili ini kesempatan apa yang Pak Halili miliki sekarang? Saya dalam mengajar itu dengan mengikuti program ini saya punya kemampuan sedikit lah tentang membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Jadi mungkin dengan membuat media yang menarik, bervariasi, mungkin anak-anak lebih antusias mengikuti pembelajaran saya, sehingga saya juga tambah semangat. Begitu ya. Jadi Pak Halili upayanya untuk membangkitkan semangat anak itu dimulai dari dorongan intrinsik ya, dari Pak Halili sendiri. Seperti yang Pak Halili tadi katakan bahwa membuat media ajar yang menarik. Yang menarik. Sehingga anak itu dengan cara demikian bisa semangat bergerak kembali dalam belajarnya. Iya, seperti itu. Jadi sementara dalam rencana saya itu Pak, nanti saya membuat, selain saya mengambil
sumber-sumber belajar dari internet. Jadi saya downloadkan anak-anak itu, saya juga akan media berupa video gitu. Oh begitu. Nah ya. kan anak-anak tambahan Ya, betul. video. Selain itu lagi saya akan membuat PPT. Oh keren itu Pak. Itu rencana saya seperti Nah, itu. luar biasa itu. Kalau pembelajaran dilaksanakan dengan cara-cara demikian, itu semangat belajar anak bisa dimungkinkan bisa meningkat sekian persen. Iya. Sehingga motivasinya bisa meningkat Pak Lili. Kira-kira ini Pak Lili. Iya. Dari skala 1 sampai skala 10, ini kira-kira Pak Halili pencapaiannya saat ini yang telah Pak Halili laksanakan ini, pencapaian tujuan Pak Halili skalanya di angka berapa Pak Halili? Ya itu Pak. Jadi saya jadi tidak semangatnya itu anak-anak selama ini kisarannya di 5 sampai 6 itu. 5,5. Oh 5,5 sampai maksimal 6 Pak? Iya, jadi rendah sekali anak. Oh begitu. Mencapai tujuan yang sudah saya canangkan, yang sudah saya tuliskan itu, yaitu di antara itu rendah sekali. Jadi saya kurang semangat seperti itu. Karena faktor siswanya kurang semangat belajar. Ya. Padahal Pak Lili sudah berupaya, kegiatan belajar mengajarnya itu sudah diupayakan, sudah berpihak kepada murid. Iya. Tetapi kok motivasinya tetap di angka skala sekian. Iya. Jadi selama ini saya fungsikan itu memang saya itu mengurangi sedikit ceramah. Jadi anak-anak itu biar di mana anak-anak itu aktif mencari sumber-sumber yang lain, pembelajaran yang lain gitu. Masih tetap seperti itu. Padahal pembelajaran sudah berpihak kepada siswa Pak Lili. Iya, selama ini ya. Jadi anak-anak gimana dilatih untuk bekerja kelompok, saya beri arahan di kelompok-kelompok itu. Seperti itu. Tapi ya masih rendah. Iya. Pembelajarannya sudah berpihak kepada siswa, kemudian Pak Halili sudah berposisi sebagai objek ya. Artinya siswanya sudah diposisikan sebagai subjek belajar. Oh iya. Jadi anak-anak yang aktif gitu. Jadi saya sekarang sudah aktif, hanya mengarahkan saja dalam pembelajaran itu. Jadi fungsi saya bukan tidak ceramah dari awal sampai akhir, saya tidak ceramah. Jadi saya memberikan poin-poin seperti itu. Jadi anak-anak bisa menggali sendiri, menjawab soal-soal sendiri. Cuman saya itu mengarahkan saja. Oh, gitu. Jadi Pak Halili mengarahkan, menuntun anak, padahal pembelajarannya sudah diarahkan ke pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Sudah memposisikan siswa sebagai subjek pembelajaran. Pak Halili berposisi sebagai fasilitator. Ya. Tapi kemudian skalanya masih di angka sekian. Itu Pak Halili. Tapi itu sudah bagus Pak Halili. Apa yang Pak Halili sudah upayakan itu sebetulnya sudah berpihak kepada siswa. Ini kira-kira kemudian Pak Halili kekuatan apa yang kemudian bisa mencapai tujuan Pak Halili dalam hal ini? Yaitu Pak, jadi saya sekarang itu banyak mencari sumber-sumber belajar itu bukan hanya di buku paket. Jadi saya ngambil dari YouTube gitu, saya downloadkan, saya bawa video ke kelas, saya buat PPT ke kelas, sehingga kalau menurut saya itu hal seperti itu bisa menarik anak-anak, bisa antusias dalam mengikuti pembelajaran seperti itu. Selain itu saya banyak tanya-tanya ke teman-teman sejawat saya, bagaimana kalau menghadapi di kelas A itu. Jadi saya banyak bertanya seperti itu. Seperti itu. Iya. Bagus ini sudah Pak Halili yang Pak Halili lakukan ini sebetulnya sudah hampir sepenuhnya berpihak kepada siswa. Anak sudah diarahkan untuk merdeka belajar. Pak Halili sudah menyuguhkan pembelajaran yang berbasis IT, PPT-nya sudah ada. Pak. Kemudian video pembelajarannya pun sudah ada. Bagus ini sebuah kekuatan sebetulnya untuk Pak Halili dalam hal ini. Iya Pak. Kira-kira Pak Halili ini kemungkinan apa yang kemudian bisa Pak Halili ambil dalam hal tersebut? Itu Pak, kadang-kadang
ketika dibawakan media pembelajaran yang bervariasi seperti itu, ya masih ada lagi aja anak-anak itu yang kurang aktif gitu, kadang-kadang ngantuk, masih ada yang seperti Antusias masih gitu. gurau sama temannya itu, masih ada seperti itu. Kurang antusias gitu Iya, ya. kurang antusias seperti itu. Iya. Nah, jadi walaupun pembelajarannya sudah berpihak kepada siswa, Ya. sudah siswa sudah dijadikan subjek pembelajaran, kurang lebih Pak Lili seperti itu ya. Ya. Jadi ini Pak Lili, kira-kira hambatan atau gangguan-gangguan yang menghalangi tujuan Pak Halili untuk seperti itu seperti apa Pak Lili? Ya, yang pertama, Pak, kadang-kadang anak-anak itu ya, tetap gitu ya, tidak punya semangat belajar. Gitu. Itu. Yang kedua, kadang-kadang alat-alat itu seperti media, seperti proyek fokusnya, kan teman-teman juga pakai gitu, jadi bentrok bentrok dipakai ya. gitu ya. Jadi saya harus mengalah seperti itu. Yang katanya seperti itu. Mungkin itu kalau hambatan, tidak terlalu banyak hambatan seperti itu. Jadi Pak Halili ini untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Pak Halili alami ini, kira-kira solusinya seperti apa? Ya, yang pertama saya menghubungi penanggung jawab itu, Infokus itu. Jadi saya minta jadwal hari ini. Oh begitu. Ya, yang kedua, anak-anak itu saya diberikan pembelajaran, ada ice breaking-nya, sehingga yang ngantuk bisa tidak ngantuk, bisa mengikuti seperti itu. Jadi saya berusaha semua yang dibutuhkan itu saya penuhi dulu dari sayanya sendiri, sehingga nanti ke kelas itu anak-anak semangat. Begitu. Dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi itu solusi yang sudah sebetulnya Pak Halili lakukan. Iya. Ada satu yang bisa dilakukan Pak Halili dalam memberikan solusi, itu menjadwal media ya. Media yang jadi ada. ke penanggung jawab. Penanggung jawabnya dijadwal sehingga kelas yang lain juga kebagian. Iya, tidak benturan. Iya. Kemudian Pak Halili, ini kira-kira rencana ke depan ini Pak Halili seperti apa? Itu Pak, jadi saya lengkapi, saya membuat RPP yang sebelum pembelajaran, Pak, RPP-nya saya buatkan, medianya saya buatkan yang bervariasi. Kedua, saya menghubungi penanggung jawab itu, alat-alat itu, sehingga nanti dengan teman-teman yang lain tidak ada bentrokan. Begitu. Jadi Pak Halili sudah menyiapkan peralatan yang terkait dengan kegiatan pembelajaran, belajar media, kemudian hal-hal yang terkait dengan kegiatan pembelajarannya. Kira-kira ini yang Pak Halili prioritaskan ini apa? Nanti ya itu, anak-anak tetap antusias dengan pembelajaran saya itu, anak-anak ikut dengan antusias. Gitu ya. Jadi prioritas yang akan Pak Halili tingkatkan itu adalah bagaimana kemudian anak itu kembali bersemangat. Iya, semangat dalam edukasinya juga. Iya. Pak Halili ini dalam mencapai hal tersebut, ini kira-kira strategi apa yang akan Pak Halili lakukan? Pak. Jadi pembelajaran saya yang menggunakan pembelajaran bagaimana anak itu aktif, terutama di cooperative learning, pakai metode strateginya seperti itu, pendekatan. Kalau sekarang itu saya menyesuaikan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi itu Pak. Bagus. Sehingga anak-anak itu saya bentuk kelompok sesuai dengan kesiapan. Bagus sekali itu, ide yang luar biasa Pak Halili. Pembelajaran yang berdiferensiasi luar biasa ini. Disesuaikan dengan bakat belajar siswa ya. Keren ini Pak Nafi. Bagus, ide yang sangat bagus ini. Kemudian kira-kira ini Pak Halili ini bisa ditentukan tidak jangka waktunya? Ya, insya Allah ini Pak. Jadi minggu depan saya langsung kerjakan. Jadi 2 hari ini saya mempersiapkan itu media-medianya sehingga minggu depan bisa dilaksanakan. Begitu ya. Jadi minggu depan ini Pak Halili sudah menentukan jangka waktu ya. Minggu ke depan ini. Kemudian kira-kira ini Pak Halili, ukuran keberhasilan terkait dengan rencana aksi yang Pak
Pak Lili tadi sampaikan ini apa Pak? Ya itu Pak, anak-anak semangat belajarnya, antusias mengikuti, ada interaksi komunikasi dua arah antara guru dengan murid, murid dengan murid itu seperti itu. Jadi intinya anak itu dalam kelas itu pembelajaran jadi hidup. Oh begitu ya. Pembelajaran yang interaktif ya, Ya. antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa. Iya, iya. Artinya sudah mampu di dalam kelas itu diciptakan pembelajaran yang betul-betul memenuhi kodrat yang ada pada diri Ya. anak. Oh seperti itu. Bagus, luar biasa Pak Lili ini Iya, Pak. yang sudah Pak Lili lakukan. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan Luar biasa Pak Lili ya. Kemudian Pak Lili ini kalau misalkan kemudian nanti ada gangguan-gangguan terkait dengan rencana yang Pak Lili sampaikan ini seperti apa Pak? ya itu kadang tadi itu Pak. Jadi di medianya itu infobosnya itu bentrok dengan kelas yang lain, anak-anak masih tetap tidak aktif, tidak semangat untuk mengikuti pembelajaran itu hambatan. Itu merupakan hambatan. Oh begitu. Kalau itu merupakan sebuah hambatan, kemudian ini kira-kira Pak Halili ini tentunya akan berkomitmen kemudian terkait dengan Ya. hambatan-hambatan tersebut. Ini kira-kira Pak Halili komitmennya terkait dengan aksi itu Ya itu seperti apa, Pak, Pak? saya berusaha bagaimana saya dalam pembelajaran itu memberikan pembelajaran yang bervariasi, baik dari video atau penyampaian sehingga anak-anak nanti semuanya aktif. Oh gitu ya, itu komitmen bagus luar biasa Ya. Pak Halili komitmennya. Ya, Pak. Kira-kira ini Pak Halili, Ya. kira-kira siapa yang akan membantu Pak Halili dalam membantu Pak Halili dalam menjalankan komitmen yang dicanangkan Pak Halili? Ya, saya itu harus Pak, pertama harus menghubungi penanggung jawab itu, takut itu dipakai juga guru yang lain. Yang kedua, dengan teman-teman itu minta dukungan teman-teman, minta informasi ke teman-teman bagaimana yang telah dilaksanakan seperti itu. Jadi dengan teman sejawat maupun penanggung jawab itu. Oh iya, dengan teman sejawat atau kepala sekolah sebagai pembina Ya. di situ Pak Halili ya. Kira-kira Pak Halili ini sebagai tindak lanjut kita dari sisi coaching kita pada hari ini tindak lanjutnya seperti apa Pak? Ya nanti Pak, saya setelah mempraktekkan saya akan ke Pak Yani lagi. Oh begitu. Jadi kita bincang-bincang lagi, apa masih ada kendala atau saya sudah ada pengaruhnya ke saya, atau saya tambah semangat belajar itu, saya akan cerita lagi. Oh begitu. Ini setelah kita melakukan coaching seperti ini, sudah sering seperti ini, perasaan Pak Halili seperti apa Pak? Ya, saya merasa senang Pak ya, ada teman Pak Yani untuk menyampaikan permasalahan saya ini, sehingga saya dapat pencerahan, dapat bisa melaksanakan seperti ini acara pembelajaran nanti di kelas. Jadi sebetulnya Pak Halili ini sudah mampu menjawab soalan yang Pak Halili sendiri hadapi. Ya, ini cuma saya cerita-cerita, mungkin Pak ini mendapat pengalaman seperti itu juga kan gitu Pak. Oh ya betul, betul. Luar biasa Ya. Pak Halili ini. Terima kasih Pak. Luar biasa, selamat melaksanakan aksi ke depan. Ya. Semoga nanti upaya-upaya aksi yang akan Pak Halili laksanakan itu bisa membangkitkan semangat dan motivasi belajar Ya, siswa. terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yani ya. Oke. Waktunya Pak. Sama